Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ampuh Tutorial. Channel tutorial kali ini akan membahas tentang segmen soal-soal yang sering muncul di seleksi akademik PPG atau pretest PPG. Kita membahas pedagogik bagian pertama. Soal-soal yang saya tampilkan di sini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika mengikuti pretest PPG yang masih saya sedikit ingat. Simak baik-baik video berikut ini. Check it out. Soal pertama, diseminasi PTK adalah A. Mengetahui kesulitan belajar peserta didik, meningkatkan mutu sekolah, menyebarluaskan PTK agar diketahui banyak orang untuk peneliti dan guru lainnya. D. Untuk kenaikan pangkat guru. Menurut sahabat, yang mana jawabannya? Kata kuncinya adalah desiminasi. Saya jabarkan Desiminasi adalah kegiatan yang dilakukan setelah seseorang melakukan penelitian atau pelatihan, kemudian harus menyampaikan kepada rekan-rekannya agar rekan-rekannya ini tahu tentang penelitian atau pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh guru tersebut. Jadi jawabannya apa? Betul sekali. Jawabannya itu adalah C gitu. Ya, karena pembahasannya tujuan desiminasi antara lain agar apa yang disebarluaskan tersebut diketahui oleh orang banyak, terutama oleh mereka yang memerlukannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pengertian pembelajaran digital adalah A. Sebuah proses pembelajaran yang dilakukan melalui network jaringan komputer, biasanya lewat internet, menggunakan benda atau bahan ajar pada saat mengajar, sistem pengajaran dengan menggunakan ceramah lisan. D. Mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Kata kuncinya adalah digital, yang berkaitan dengan digital. Apa jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah A. Kita lihat pembahasannya, yaitu sebuah proses pembelajaran yang dilakukan melalui network jaringan komputer, biasanya lewat internet. Biasanya menggunakan laptop, HP, Android, tablet, dan lain-lain ya, menggunakan barang-barang elektronik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kepanjangan 5M dan urutan yang benar adalah 5M adalah salah satu metode pembelajaran, yaitu metode saintifik. A. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkomunikasikan. C. Mengamati, menanya, mencoba, mengkomunikasikan, menalar. D. Menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan, mengamati. Apa jawabannya, sahabat? Oke, ada kata kuncinya ya. Nomor 1 kata kuncinya mengamati. Kemudian terakhirnya adalah mengkomunikasikan. Tinggal antara jawaban A dan B. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia. Jawaban yang betulnya adalah mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengasosiasi ya, dan mengkomunikasikan. Betul, berarti jawabannya adalah A. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik. Lanjut ke soal berikutnya. Mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, manusia yang mempunyai takwa dan iman kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan terakhir mempunyai rasa tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat merupakan A. Arti pendidikan nasional. B. Tujuan pendidikan nasional. C. Fungsi pendidikan nasional. D. Ruang lingkup pendidikan nasional. E. Tujuan pendidikan secara
umum. Kata kunci dari soal yang agak panjang ini adalah mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap. Ini mengarah ke arah tujuan. Apa menurut sahabat? Oke, kita lihat. Samakan jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jawabannya adalah tujuan pendidikan nasional. Lanjut ke soal berikutnya, sahabat. Tetap semangat. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. A. Dengan guru memahami konsep perkembangan peserta didik, guru akan mengetahui latar belakang peserta didik. B. Dengan guru memahami konsep perkembangan peserta didik, guru akan mengetahui bakat dan minat. C. Dengan guru memahami konsep perkembangan peserta didik, guru akan mengetahui pengetahuan awal peserta didik. D. Dengan guru memahami konsep perkembangan peserta didik, guru akan mengetahui karakter peserta didik sehingga dalam pembelajaran dapat melihat suasana pembelajaran yang tepat untuk diaplikasikan di ruangan kelas. Pengalaman pribadi saya ketika melihat soal yang jawabannya panjang-panjang, biasanya yang paling panjang itu adalah yang mendekati kebenaran. Maka kalau kita ikuti feeling, ini jawabannya adalah D. Menurut sahabat apa? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah dengan guru memahami konsep perkembangan peserta didik, guru akan mengetahui karakter peserta didik sehingga dalam pembelajaran dapat memilih suasana pembelajaran yang tepat untuk diaplikasikan di ruang kelas ya. Yang paling panjang biasanya yang mendekati. Next soal berikutnya. Pendidikan yang menangani anak berkebutuhan khusus adalah A. Pendidikan eksklusif, B. Pendidikan mandiri, C. Pendidikan formal, D. Pendidikan inklusif. Jawabannya adalah pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu di lingkungan pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, pendidikan inklusif yaitu menangani anak berkebutuhan khusus dan juga menangani anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Sahabat ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, tertuang dalam ini Undang-Undang Guru dan Dosen ya. Undang-Undang Guru dan Dosen ini. Undang-Undang Guru dan Dosen silakan A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen bab 3. B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 3. C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen bab 1. D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 2. E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen bab 3. Menurut sahabat apa? Iya, kita coba cocokkan dengan jawabannya. Ini dia. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh dari lembaga penyelenggara tenaga kependidikan. Berarti jawabannya adalah guru dan dosen. Tahunnya 2005. Berarti ini nih, sahabat ya, jawabannya B. Kata kuncinya guru dan dosen. Ingat-ingat tahunnya 2005, angkanya 14.
Isinya profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Lanjut ke soal berikutnya. Tes yang dilakukan di akhir semester disebut dengan, sahabat perlu tahu ya, ini ada A. Formatif, B. Sumatif, C. PTS, penilaian tengah semester, D. US, ujian semester. Sahabat perlu tahu, tes itu ada formatif, ada sumatif. Kalau yang formatif, biasanya dalam setiap bab ada tes, itu namanya formatif. Kalau sumatif, setelah melakukan kegiatan-kegiatan tes formatif, di penghujung dari akhir modul atau bab, itu ada tes sumatif. Jadi menurut sahabat apa jawabannya? Iya, kita lihat jawabannya, cocokkan. Ini dia. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tes formatif dilakukan setiap akhir suatu topik atau pokok bahasan. Tes sumatif, tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan materi pelajaran atau satuan program pengajaran selesai diberikan. Jawabannya berarti B, sumatif. Lanjut ke soal berikutnya. E-learning akan optimal jika adalah, atau jika ada maksudnya ya. A. Mendapat dukungan dari kepala sekolah. B. Guru bisa menggunakan atau mengoperasikannya. C. Tersedia sarana prasarana yang memadai. D. Peserta didik mampu memiliki HP atau laptop. Learning optimal. Learning itu adalah pembelajaran berbasis elektronik ya atau online. Apa menurut sahabat? Oke, kita samakan pembahasannya adalah learning merupakan metode pembelajaran yang dapat dilakukan secara online, yakni video call atau menyediakan materi pelajaran dalam bentuk digital. Dengan begitu, aktivitas belajar mengajar dapat dilakukan dari jarak jauh. Guru bisa menggunakan atau mengoperasikannya. Karena learning, kunci pertama pengoperatorannya adalah guru bersangkutan. Maka akan optimal jika guru bisa menggunakan atau mengoperasikannya. Next, soal berikutnya. Pengayaan pada pembelajaran adalah kecuali kegiatan pembelajaran. Ada pengayaan, ada remedial. A. Memberikan materi lebih lanjut disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan khusus. B. Peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. C. Membaca di perpustakaan terkait dengan KD, kompetensi dasar yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. D. Memberikan soal-soal yang lebih banyak dibanding dengan peserta didik lainnya. Pengayaan dilakukan bagi siswa yang sudah di atas nilai standar atau KKM, kriteria ketuntasan minimal. Remedial dilakukan untuk siswa yang nilainya di bawah standar atau KKM. Apa sahabat jawabannya? Oke, kita coba buka pembahasannya. Ini dia. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang memiliki penguasaan lebih cepat dibandingkan peserta didik lainnya, atau peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar ketika sebagian besar peserta didik yang lain belum. Peserta didik yang berprestasi baik perlu mendapatkan pengayaan agar dapat mengembangkan potensi secara optimal. Salah satu kegiatan pengayaan yaitu memberikan materi tambahan, tugas tambahan, atau tugas individual yang bertujuan memperkaya kompetensi yang telah dicapai. Jadi jawabannya adalah membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran atau di yang paling tepat adalah D. Memberikan soal-soal yang lebih banyak dibandingkan dengan peserta didik lainnya untuk menambah kompetensinya. Demikian pembahasan soal pedagogik bagian pertama. Semoga bermanfaat. Simak video berikutnya, kita akan belajar tentang pedagogik bagian kedua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.